Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Bapak Ibu. Good Selamat morning. pagi menjelang siang. Apa kabarnya pagi ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, kalau saya lihat wajah-wajahnya ini seperti wajah-wajah sudah siap untuk mengerjakan tugas-tugas kayaknya ya. Amin. Iya, saya lihat wajahnya ini sudah wajahnya. Jangan tegang Bapak Ibu. Kalau belajar dengan saya jangan tegang, kita 3S saja ya. Relax. Serius, ya kita santai, serius, akhirnya nanti kita sukses. Oke? Amin. Iya, Amin. jadi santai-santai, jangan terlalu tegang. Santai saja, kita jangan terlalu tegang, supaya nanti apa yang diharapkan dari pembelajaran kita ini bisa tercapai gitu ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu yang tergabung di kelompok 1 itu ada 10 orang ya. 10 orang ini sudah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Jadi kita masih menunggu 4, nggak apa-apa, sementara menunggu 4 kita mulai saja Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mulai pembelajaran e-learning. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin bisa di-mute-kan dulu Bapak Ibu supaya tidak ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mulai pembelajaran e-learning. Jadi di pembelajaran e-learning ini merupakan sekuen dari pembelajaran PKA secara blended. Bapak Ibu sudah belajar di self learning, belajar mandiri, ya. Kemudian Bapak Ibu sekarang masuk ke tahapan yang kedua yaitu e-learning atau distant learning atau pembelajaran daring, pembelajaran dalam jaringan. Nah, pembelajaran daring ini Bapak Ibu itu terbagi dua. Yang pertama apa yang disebut dengan sinkronus dan yang kedua itu apa yang disebut dengan ansinkronus. Kita ini karena ini bapak-bapak ini para pejabat eselon 3, para pejabat administrator, jadi I'm sure that Bapak Ibu bisa pakai bahasa Inggris ya, bisa berbahasa Inggris ya. Iya, saya lihat Pak Kuswan ketawa-tawa, kayaknya Pak Kuswan bisa tuh bahasa Inggris. Little Pak. Iya, little. Iya. Ya. Jadi di pembelajaran kita distant learning ini, e-learning ini, Bapak Ibu kita ada dua, sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus itu berbentuk virtual classroom namanya. Ya, kelas virtual. Di mana pembelajaran kelas virtual itu Bapak Ibu dia menggunakan aplikasi pembelajaran virtual. Nah, untuk kita menggunakan Zoom meeting. Ya, sebenarnya ada beberapa bisa juga digunakan, tapi kita dari LMS-nya kita menggunakan Zoom meeting. Kita juga bisa gunakan Google Meet atau kita juga bisa menggunakan video call di WhatsApp, itu bisa juga. Ya, tapi nanti kita sudah sepakat bahwa di virtual classroom kita menggunakan pembelajaran menggunakan Zoom meeting. Nah, kemudian yang kedua adalah asinkronus. Nah, asinkronus ini adalah tetap pembelajaran daring, tapi tidak ada virtual classroom-nya. Tidak ada virtual classroom-nya. Ya, nah di pembelajaran asinkronus ini Bapak Ibu nanti akan mengerjakan tugas-tugas, tapi bukan berarti kita tidak ada virtual classroom. Bapak Ibu, saya standby selaku tutor atau fasilitator untuk agenda 1 di kelompok 1 ini, saya standby untuk membimbing Bapak Ibu di pembelajaran agenda 1 ini. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah bisa menghubungi saya, bisa lewat email, bisa juga nanti lewat WA, bisa juga lewat telepon kalau Bapak Ibu menemui kendala dalam melaksanakan tugas-tugas di pembelajaran asinkronus. Ya, oke. Karena saya perhatikan kalau mau tanya HP saya, Pak Kuswan sudah tahu dan nomor WA saya. Kemarin Siap, kami Pak. sempat cek. Siap, Iya. Pak. Oke. Atau nanti saya tuliskan nanti di nomor WA saya. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu, sekilas saja Bapak Ibu. Nama saya cukup padat dan jelas, hanya satu kata. Nama saya Bapak Ibu Alam Sahril. Nama saya Alam Sahril, itu satu kata. Biasanya orang dua ya, ada Alam, ada Sahril gitu. Tapi nama saya Alam Sahril. Ya seperti soulmate, ya tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau Bapak Ibu kepanjangan menyebutkan nama saya, ada beberapa alternatif. Alternatif pertama bisa Bapak Ibu sebut nama depannya saja, bisa sebut Pak Alam, atau bisa juga Bapak Ibu sebut nama di belakang saja Sahril, atau Bapak Ibu mau dua-duanya, Bapak Ibu cukup panggil saja Pak Aril. Di mana Aril itu singkatan A-nya Alam, Rilnya itu Sahril, singkat Aril.
Iya, makanya di situ saya buat Coach Ariel ya. Iya, tuh. Oke. Nah, Bapak Ibu, di pembelajaran kita agenda 1, 2, 3 ini Bapak Ibu dibagi kelompok ya, dibagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 sampai dengan kelompok 4. Itu hanya di pembelajaran 3 agenda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di agenda kedua, Bapak Ibu tidak lagi ketemu saya di fasilitatornya, di tutornya. Bapak Ibu akan ketemu dengan tutor yang lain atau fasilitator yang lain. Ya. Nah, begitu juga agenda ketiga. Tapi di agenda keempat nanti tidak ada pembagian kelompok. Kebetulan untuk TK Angkatan 1 ini saya diberikan mandat untuk penanggung jawab agenda keempat. Nanti Bapak Ibu kita ketemu lagi setelah pembelajaran agenda 1 ini secara klasikal keseluruhan 4 kelompok itu digabungkan. Bapak Ibu akan ketemu dengan saya di pembelajaran agenda keempat. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi saya senang sekali ya, saya mendapatkan lagi 10 saudara di kelompok 1 ini, saudara yang dari berbagai macam asal ya. Oke, ya. Nanti kita perkenalan sekilas Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu perkenalan dari saya. Nah, perkenalan ini Bapak Ibu termasuk dalam desain pembelajaran yang saya susun. Jadi Bapak Ibu hari ini kita ada empat kegiatan, makanya kita waktunya kita agak buru-buru karena kita ada 4 kegiatan. Yang pertama itu adalah perkenalan singkat dan membangun hubungan. Jadi kita akan perkenalan dan membangun hubungan keakraban supaya nanti pembelajarannya rileks, tidak tegang, tidak kaku, kita membangun keakraban. Kemudian yang kedua nanti Bapak Ibu saya minta untuk bercerita, mungkin tidak semuanya, kita ambil saja sampel. Saya akan mendengarkan, kita bersama-sama akan mendengarkan pengalaman Bapak Ibu dalam pembelajaran self learning. Kemudian yang ketiga ada sedikit bahan tayang dari saya yang berbicara tentang overview dari agenda pertama ini. Kemudian yang ketiga, 3, yang keempat ya, 5 artinya. Dan yang keempat nanti Bapak Ibu, kita juga ambil sampel, hanya beberapa orang saja, saya minta nanti beberapa Bapak Ibu ini untuk memaparkan esai agenda 1 yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, untuk memaparkan esai agenda 1 yang sudah Bapak Ibu buat. Dan yang terakhir, nanti kita ada penjelasan tugas-tugas asinkronus. Nah, itu 5 agenda pembelajaran asinkronus kita pada hari ini. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama kita sudah perkenalan. Mungkin sebelum saya minta Bapak Ibu untuk memperkenalkan nama dan asalnya dari mana, mungkin ada pertanyaan tentang perkenalan dari saya. Any question? Silakan Bapak Ibu. No question? No? Ya, oke. Itu sedikit perkenalan dari saya, nama, atau saya sharing sedikit data saya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini data saya, itu ada email saya arielsofian@gmail.com. Kemudian itu ada nomor HP saya 081271691000. Itu juga nomor HP dan nomor WA saya Bapak Ibu. Ya, nomor HP dan nomor WA saya. Kemudian itu ada Bapak Ibu kalau mau berinteraksi dengan saya di media sosial, di Instagram, juga Facebook, juga kalau melihat video-video saya di YouTube, silakan Bapak Ibu klik saja nama akunnya Al Pegagani Bapak Ibu. Al Pegagani. Al itu adalah singkatan dari nama saya ambil 2 huruf di depan. Pegagani itu menunjukkan bahwa asal saya berasal dari suku Pegagan. Ya, kalau kita lihat, kalau saya baca sejarahnya itu, suku Pegagan itu asal-muasalnya itu adalah dari Gunung Seminung ya, yang ada di Oku Selatan ya. Iya, ya kalau saya baca sejarah Sumatera Selatan, suku kita itu ada 3 suku besar di Sumatera Selatan ini. Ada yang berasal dari Gunung Dempo, ada yang berasal dari Gunung Seminung, ada yang berasal dari Gunung Kaba, Bukit Kaba. Nah, kalau orang Lubuk dari Bukit Kaba, kalau dari Gunung Dempo itu suku Pasemah, suku Kikim. Ya. Kalau dari kita yang dari Gunung Seminung itu dari suku Kombreng.
suku Ogan. Nah, saya termasuk suku Ogan. Gitu. Suku Ogan, ya suku Ogan, Ogan tapi Ogannya Ogan Ilir. Gitu. Nah, Ogan Ilir itu ada lagi marga, namanya marga Pegagan. Nah, gitu. Nah, yang sekarang tidak diabadikan dengan nama sesuatu ya. Ya, mestinya apa ada kecamatan atau ada kabupaten yang menunjukkan bahwa Pegagan gitu. Itu kenapa namanya ya, kenapa nama saya disebut Pegagani, itu identitas saja. Karena aslinya saya bukan berasal dari Lubuk Linggau, saya aslinya dari Pegagan, asalnya dari Kabupaten Ogan Ilir. Oke, baik Bapak Ibu, ngomong-ngomong tentang pengalaman, saya pernah ke Oku Selatan, saya pernah mengajar Latsar, latihan dasar CPNS di Oku Selatan, dan juga waktu itu menjadi coach juga Latsar. Waktu itu kami, saya ngajar 2 hari, kemudian coachnya ada berapa hari termasuk seminar, itu kami belajarnya di Hotel Samudra kalau nggak salah. Ya, ya ada ya Pak Kuswan ya? Masih ada Pak Ada ya? Pak, ada. Ada ya. Ada Pak ya. Iya, sempat juga saya ke Danau Ranau mencicipi ikan khas Danau Ranau yang dimasak dengan tempoyak apa borgibor apa Pak? Borgibor. Borgibor Borgibor, ya, borgibor. Ya, Borgibor itu. iya betul Bu, Zakia, borgibor ya. Tuh, katanya itu ikannya ikan dari Danau Ranau katanya. Ya, Iya. ya ikannya Mujair ikan. kumbang, Pak. Oh ya, mujair ya betul. Mujair katanya hanya ada di Danau Ranau Pak ikan ini Pak katanya. Iya. Mujair kumbang namanya, Pak. Iya, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan. Mudah-mudahan saya dapat lagi kesempatan untuk ke Oku Selatan, ke Komara 2. Bisa Amin, jumpa amin. Pak Kuswan, bisa jumpa Bu Zakia nanti Bu ya. Amin, amin. Amin, amin. Iya. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Mungkin kita langsung saja masuk ke perkenalan. Silakan Bapak Ibu sebutkan nama, asalnya, dan sedikit tentang jabatannya. Silakan Bapak Ibu. Mulai dari Bu Zakia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia SEMM. Jabatan saya Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bang. Oh, Diskominfo Bu ya? Ya, saya Oke. Diskominfo. Baru 2 bulan Pak jadi sekretaris. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah selesai PKA langsung nanti jadi kepala dinasnya Bu ya. Amin, amin. Masih PLT Pak. Iya, supaya bisa ikut lelang Bu. Iya. Amin, amin. Saya pernah bimbing yang ikut di sini dari Kuansing, itu dia PLT juga di Dinkesnya. Begitu selesai PKA dia langsung ikut lelang dan sekarang jadi kepala dinas dia di Dinkes di Kuansing Riau. Kuantan Singgingi ya. Iya, amin. Oke. Terima kasih Bu Zakia. Iya, terima kasih. Lanjut Bu Erma, Bu Dokter. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. menjelang siang. Perkenalkan nama saya Dr. Ermawati, MM, panggilan EN. Oh, EN. Ya, panggilan EN biar lebih akrab kita ya. Lebih akrab betul, iya. Iya. Ya, menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM di RSUD Khatib Hussein Sarolangun. Oh, Ibu dari Sarolangun? Iya, Pak. Oh, iya. Pak Alha masih ada, Bu ya? Siapa, Pak? Pak Alha Warismi. Beda. Oh, beda, Bu ya? Beda, Pak ya. Saya di Sarolangun. Iya, Sarolangun Jambi kan? Iya, Ya, kemarin saya bimbing tahun kemarin ada yang namanya Pak Alha Warismi dari Sarolangun. Sama Pak. Oh, Muratara. Oke. Pak. Baik, thank you Bu EN. Terima kasih Pak. Kita lanjut next Pak Darsan. Monggo Pak Darsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama kami Adarsan, jabatan Kepala BPBD Kabupaten Musirawas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musirawas. Musirawas, murah Pak ya? Ya, murah. Bukan Muratara Pak ya? Bukan, Musirawas. Oh, oke. Masuk kamar kan? Masuk ke kamar PKA. Mungkin sepintas itu saja dulu perkenalan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Darsan.
Kalau nggak salah dulu kantornya masih di Linggo, Pak ya, di belakang. Siap. Masih, Pak ya? Ya, insya Allah tahun depan. Salah. Kayak bakal Yusra masuk ke sini. Oke. Baik, mohon maaf Pak Sukarman, PK atau PKP Pak Sukarman? Pak Sukirman, PK atau PKP? PKP Pak. Oke, mohon maaf Pak Sukirman, dengan sangat terpaksa kami keluarkan. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Tadi sudah Pak Darsan dari Musirawas. Lanjut Pak Anton. Pak Antoni. Ya Pak, siap. Silakan Pak. Ini baru bergabung ini Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Oke. Perkenalan ya Pak. Ya, sedikit saja Pak. Ya. Nama, asal, dan jabatannya apa Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan. Ya, nama Antoni Hakman. SEMM, ya, jabatan sekarang Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Pulau Pinang. Oh, Pulau Pinang. Ya, Pulau Pak. Pinang itu yang ada ke Pagar Alam ya Pak ya? Benar Pak. Iya. Saya tahun kemarin bimbing Pak Fiji Pak. Oh, PG ya. Ya. Sekarang jadi ini dia Pak, di Kabit BPMdes merangkap PJS Kades Pak. Iya, karena kemarin dia di Sekcam Kikim kalau nggak salah. Benar. Camatnya Pak Pukatil Hadi camatnya. Ya, Pukatil Hadi. Itu bimbingan saya juga waktu dia P3. Oh iya, Pak. Lagi dia sebagai mentor. Jadi izin Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak Anton. Ya. Next, Pak Tasman. Terima kasih Pak Ariel. Ya. Kedengaran Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Tasman Pak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Muratara. Oh, Dinkes. Oh, ya. Oke, sekretaris Pak di Dinkes. Oke, Pak Tasman. Ya. Sudah lama di Dinkes Pak Tasman? 1 tahun Pak. Oh, udah 1 tahun ya. Oke, thank you Pak Tasman. Next, Pak Zilpan. Nah, ini satu nama nih dengan saya nih, Alamsa nih. Tapi nggak punya real ya, saya real ada realnya. Ya, monggo Pak Zilpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zilpan Alamsa Pak. Mhm. Jabatan saya Kabak Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Musirawas. Terima kasih. Oh, di anu juga Pak ya, di Musirawas Pak ya? Ya, Musirawas Pak. Oke, Sama oke. Pak Darsan. Oh, kabak keuangan ya Pak ya? Ya, Kabak Keuangan Pak, Kabak Perencanaan dan Keuangan. Tahun berapa itu saya bimbing kabak keuangan juga, Bu Yunita kalau nggak salah namanya. Oh ya, itu teman Pak. Habis Iya. ini dia sekarang di Inspektorat. Oh, Inspektorat, ya. Kebetulan saya coachnya waktu itu Bu Yunita. Kemarin saya sempat main ke rumahnya di Tanah Priok di Gau kan? Iya benar Pak. Iya, oke. Ya, Mula Rahayu. Thank you Pak Zilpan. Next, Pak Kuswan. Oke. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuswan. Saya selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pak. Oh, Bogor Selatan. Ya. Oke, jadi Bapak ya, Pak Kuswan yang tukang melengkapi Pak ya? Tukang background-nya Pak. Oh gitu. Kalau Pak Kuswan tukang melengkapi, Bu Zakia enak tuh. Pak Kuswan lengkapi dompet saya nih sudah menipis. Siapa Zakia ya? Iya. Benar Bu Zakia bisa minta tuh sama Pak Kuswan tuh. Dia kapal perlengkapan. Tugasnya melengkapi tuh. Makanya ngincer bareng Pak Kuswan Pak. Oh gitu. Ayo Bu, barang yang mana Bu? Harus diperjelas Bu, barang yang mana gitu Pak Kuswan ya. Oke. Dan yang terakhir Pak Lukman ya. Pak Lukman belum ya? Siap Pak. Oke, silakan Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Lukman, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musirawas. Oh, Bapak kabak hukum di Muratara Pak ya? Menggantikan siapa Pak waktu itu Pak? Menggantikan Pak Rozali bukan Pak?
Setelah Pak Effendi, Pak Rozali, setelah itu baru kita, Pak. Oh, sudah Pak Rozali ada lagi Pak ya, baru Pak Lukman ya. Iya, Pak. Siap. Ya, Pak Rozali itu teman saya Pak. Oh, Ya, iya, dia Pak. dulu WI di sini Pak, dia dulu WI di Linggau. Itu soulmate saya dari Diklat Sawit, dari Diklat calon WI, kami 40 hari, berapa orang di Bogor. Kemudian pengangkatan WI pertama di Linggau sama-sama. Terus dia zigzag, dia balik lagi ke struktural gitu. Iya. Sekarang beliau sudah pensiun, Pak. Sudah pensiun Pak. Kemarin saya ke rumahnya Pak. Iya, Pak. Iya, kemarin saya mampir ke rumahnya di Nikan. Rumahnya di Nikan. Iya, Pak. Iya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya, sudah semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Ada Darsan satu kemana? lagi ini Pak, ini apa Alam Gimana Pak Anton? itu camat seksu yang lagi ini apa tuh berhalangan tadi keluar bentar tadi kelompok satunya. Ibu Oh, Ega. Pak, Ega. Ibu Ega ya. Ya. Oke. Oh ya, Ya. nggak apa-apa. Satu lagi, siapa lagi yang belum masuk? Pak Darsan ya. Pak Darsan tadi kemana? Terus ada 2 orang lagi, siapa yang belum? Kita ini ada 7, 3 ya. Pak Darsan, Bu Ega, satu lagi siapa yang belum? Oke, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih perkenalannya. Kita akan melanjutkan ke yang kedua, yaitu kita berbagi pengalaman. Ya, berbagi pengalaman, mungkin waktunya sebentar saja, karena kan kita selalu diburu waktu nih. Kita kan harusnya jam 12 ya. Jam 12 harus sudah selesai ya. Ya, jam 12 sudah selesai kita ya. Ya, mengingat juga sudah siang, sudah zuhur ya. Ya, mungkin Pak Kuswan mau ke masjid. Iya. Untuk melengkapi masjid, Pak. Untuk melengkapi masjid. Iya. Mungkin Pak Kuswan bisa, oh ini kurang ambal, oh ini kurang apa gitu ya. AC-nya kurang AC-nya dingin, kurang. Pak. Oh, kurang dingin ya. Pak Kuswan yang melengkapi itu. Sebagai kapal perlengkapan. Oke. Baik. Nah, mungkin saya mohon ke beberapa Bapak Ibu untuk memberikan bercerita pengalaman Bapak Ibu ketika mempelajari self learning kemarin. Ya, mungkin Bapak Ibu cerita apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu alami, kemudian kendalanya apa yang Bapak Ibu hadapi. Mungkin sekitar 3 poin itu saja deh. Tambah singkat-singkat saja, 1 menit atau 2 menit saja. Silakan. Siapa yang mau duluan? Saya tawarkan. Atau dari Bu EN ya. Biar kita ladies first ya. Setuju tidak Bapak-Bapak? Setuju. Setuju ya, ladies first ya. Bu EN, Bu Zakia ya. Kita cuma 3, 1 Ibu Ega ya, 1 lagi ya. Bu EN gimana Bu EN? Apa yang Bu EN alami, apa yang Bu EN rasakan, kemudian kendalanya apa Ibu ketika belajar? Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Ariel. Kan pas saat kemarin pembelajaran secara self learning, karena kita masih dalam posisi kerja, ya. Sementara kan banyak tuh modul-modul yang harus dibaca gitu ya. Jadi Iya, pas saat betul. baca, jadi ada ya kerjaan gangguan seperti itu. Jadi ya sebenarnya agak kurang fokus gitu. Nah, jadi terus kan ada kuis itu terakhirnya. Jadi kita harus ulang lagi gitu kan, baca lagi apa sih ini kuisnya gimana gitu sih Pak ya. Karena kita posisi masih di kantor gitu, masih kerja gitu. Jadi masih terbagi. Oh iya. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi kendala utamanya ya Ibu EN itu membagi waktunya Bu EN ya. Iya, karena membagi waktu antara tugas kantor, ya Bu ya, tugas kantor mau baca modul gitu. Modul ya. Lanjut ke kuis lagi. Iya, ikut kuisnya. Nah, yang jadi masalah pada saat ikut kuis itu ya Bu ya. Iya. Iya, bolak-balik makan waktu lagi. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Namanya juga sekolah Bu. Iya, namanya orang sekolah juga seperti itu Bu. Iya Pak ya, makasih. Oke, thank you Bu. Pertanyaannya Pak Ariel ya. Iya, siap, insya Allah. Bu Zakia, gimana Bu Zakia? Kalau Bu Zakia apa yang Ibu alami, yang Ibu rasakan dan kendalanya apa Bu? Sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih Pak dari Bu EN ya. Karena kan kita kemarin masih
masih melaksanakan tugas nih di kantor. Masih ada rapat-rapat di kantor. Jadi kurang fokus lah kalau yang kemarin pengerjaannya. Jadi mungkin kayak kemarin masih grupnya juga baru gabung nih, belum pernah ketemu orang-orangnya kan Pak ya. Iya, Jadi secara mau nanya langsung. kan agak-agak malu, terbilang bego-bego banget gitu Pak ya. Padahal memang nggak ngerti sama sekali Pak. Ternyata pas di grup dibuka, sama Pak, bingung semua. Iya betul. Ternyata bukan hanya Bu Zakia sendiri Bu ya. Iya Pak, Ada ternyata teman sama Pak, ternyata. bingung semua, nggak saya sendiri. Jadi akhirnya asik-asik aja sih Pak. Iya betul Bu. Iya. Ya jadi dibawa enjoy aja Bu ya. Iya, termasuk pembelajaran ini Bu, termasuk pembelajaran kita Bapak Ibu semua ya di e-learning ini, dibawa enjoy saja Bapak Ibu, jangan dianggap beban gitu. Yang penting Bapak Ibu ikut semua prosesnya gitu. Misalnya ngumpulin tugas, biarlah jangan pikirkan tugas saya benar atau salah, bagus atau tidak, yang penting selesai ngumpul tugas gitu kan. Iya, gitu. Kan tidak ada yang sempurna kan, kesempurnaannya milik Allah kan. Iya, jadi wajar kalau terjadi salah gitu kan. Terutama kalau saya pribadi saya memaklumi kalau dari Bapak Ibu, oh ini kendalanya, mungkin ya kendalanya, oh mungkin agak susah nih tugasnya, sudah yang penting Bapak Ibu bikin gitu. Bikin aja ya gitu. Ya, jadi kendalanya gitu Bu ya, kurang fokus Bu ya. Ya, kurang fokus. Iya, karena terbagi tadi. Nggak apa-apa Ibu. Fokusnya nggak apa-apa Ibu terbagi. Asal jangan cintanya Ibu terbagi dua. Nanti Bapak di rumah marah Bu. Nanti Bapak di rumah marah Bu. Jangan Pak Kuswan. Tuh, Pak Kuswan diingatkan tuh sama Ibu Zakia tuh. Itu saudara saya Pak, jadi harus diingatkan terus Pak. Oh gitu ya. Nanti saya jadi satpam Pak kalau di Linggau. Oh betul Bu. Iya. Tapi kalau disiapkan segala sesuatunya aman kok Pak. Oh gitu. Apa Bu istilahnya tuh panipiro Bu ya? Bisa nego Bu ya? Benar. Oke. Jadi Pak Kuswan ada CCTV nih. Ada CCTV-nya Ibu Zakia nih CCTV-nya. Nah, mantap terus ya. Ya, siapa? Iya, Bu, hati-hati Bu. Biasanya bapak-bapaknya kalau ke Linggo tuh jam 10 malam, habis apel malam biasanya keberadaannya agak susah dilacak Bu. Nah itu kayaknya mau minta cari kamar yang paling jauh ini Pak dari saudaranya. Oh gitu Bu. Iya. Aman Bu. Aman. Ya, nanti saya bantu Bu. Ibu Zakia telah hubungi saya. Nih saya melacak Pak Kuswan ada di tempat ini nih. Ini Pak Aril, apa nama tempat ini? Nanti saya kasih tahu Bu. Iya benar. Biar Pak Kuswan nggak bisa macam-macam. Iya. Tapi saya yakin kalau Pak Kuswan enggak ini. Kalau lihat dari wajahnya Pak Kuswan ini orangnya 10 betul Bu. Tapi itu dari luarnya Bu, luarnya Bu. Ya. Casingnya itu Pak, itu casingnya Pak. Betul, that's right, casingnya. Isinya kita tidak tahu ya. Iya. Hanya Pak Kuswan yang tahu ya. Oke, thank you Pak ini Bu Zakia. Mungkin kita lanjutkan berbagi pengalaman Pak Tasman. Gimana Pak Tasman? Menurut Pak Tasman? Mohon maaf Pak, di-unmute kan dulu Pak. Ya. Terima kasih Pak Aril. Kalau dari 2 minggu proses berjalan, memang di awal kita masih awam terkait metodenya, karena dulu pernah ikut tim 4 itu kan fisikal. Sekarang banyak secara mandiri, jadi secara modul juga kita kemarin karena hampir rata-rata teman-teman juga mempunyai kesibukan. Jadi sebenarnya ada di manualnya, tapi kita nggak sempat baca manualnya Pak. Akhirnya kita memantau di grup apa yang dilakukan teman-teman, ya kita ikut mereka lakukan. Nah, menariknya saat pelaksanaan kuisnya Pak, itu saat teman-teman nge-share nilainya 100 semua, kok bisa? Iya. Akhirnya belajar dulu gimana bisa dapat 100. Ternyata ada kuncinya Pak ya. Ada tekniknya seperti itu. Kita coba yang pertama nggak dapat 100, tanya tekniknya seperti itu, akhirnya berikutnya nilainya alhamdulillah bisa sama-sama. Ini tuh temuannya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Tasman. Wajar Pak, wajar. Yang namanya yang pertama itu biasanya wajar kan kita menemui kendala kan. Iya, oke. Waktu Bapak Ibu pengantin baru dulu kan, yang baru-baru kan pasti bertanya-tanya juga kan gimana ini kan. Iya, udah Pak Kuswan.
Iya, karena untuk di Lubuk Linggau angkatan Bapak Ibu ini adalah angkatan belah durennya PKA blended. Oh iya, kalau tahun kemarin itu ada 3 angkatan PKA semuanya klasikal, Pak. Ada 3 angkatan PKA semuanya klasikal, ya. Ada yang dari Lahat, ada yang dari Kuansing, ada juga yang dari Benteng, Bengkulu Tengah. Ya, kemudian kalau yang di angkatan 2 dan 3-nya ada yang dari Lubuk Linggau. Kebanyakan dari Lubuk Linggau. Jadi wajar, ya wajar karena ini yang pertama. Makanya tadi saya nguping aja waktu di ini tadi di apa di pembelajaran yang pertama dengan Ibu Sekdan tadi, saya nguping aja sampai saya senyum-senyum sendiri. Ya wajar, ini peserta saya maklum kok ada yang bertanya ini ngisi absennya gimana gitu ya. Ini uploadnya gimana, itu wajar. Artinya saya memaklumi, saya pribadi bukan hanya Bapak Ibu saja, pengalaman saya juga waktu latsar pertama blended juga seperti itu gitu ya. Ya, jadi tapi lama-lama nanti ala bisa karena biasa gitu. Sama seperti yang dikatakan Pak Tasman tadi ya. Jadi penasaran dia, kok teman-temannya dapat 100, saya nggak dapat 100 gitu ya. Ya, akhirnya Pak Tasman tanya, bagaimana ini strateginya gitu ya. Dapat strateginya, akhirnya Pak Tasman bisa juga 100 kan. Iya, itu. Ya, sama. Yang jelas nanti pesan saya, Bapak Ibu terutama di angkatan 1 tetap jaga kekompakan ya. Bapak Ibu, ini pengelompokan ini hanya untuk pembelajaran agenda saja, tapi pada intinya Bapak Ibu di dalam satu kelompok namanya kelompok angkatan 1 gitu ya. Kita jaga kekompakan ya. Jadi kita sama-sama walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda, tapi ya tujuan kita cuma satu, bisa menyelesaikan PKN ini dengan lancar gitu ya, tanpa menemui suatu hambatan gitu. Oke, dan terakhir mungkin Pak Zilpan mungkin ya, Pak Zilpan. Silakan Pak Zilpan. Gimana Pak pengalaman Bapak? Saya rasa hampir sama Pak, Ya, karena hampir sama. ya kurang fokus, bagi waktu, kemudian kemampuan membaca, mengingat agak sudah menurun nih Pak kayaknya Pak. Iya, betul. Sekali baca kita bisa ngerti, sekarang harus berkali-kali. Sehingga dan modulnya juga saya rasa banyak Pak ya, banyak tebal, kemudian bacanya harus berulang-ulang, sehingga ya dengan waktu memang agak lama waktunya Pak, tapi hampir banyak tugas-tugas yang belum bisa kita selesaikan sampai hari ini. Ada beberapa, masih banyak. Saya rasa itu hambatan yang kami alami Pak. Oh gitu ya Pak Zilpan ya. Nggak apa-apa Pak, wajar Pak, wajar. Karena kita kadang-kadang kita begitu melihat modulnya, halamannya ada mungkin 100-an gitu ya. Belum dibuka kita sudah ini duluan ya Pak. Iya, kalau istilah anak muda sekarang sudah ilfil duluan ya Pak. Iya Pak, benar Pak. Iya, belum dibuka sudah ilfil dulu, banyak sekali ya. Oke, ya. Wajar Pak, wajar. Itu wajar karena kenapa? Karena mungkin juga karena faktor umur juga. Kalau dulu kan zaman sekolah dulu kan masih segar-segar juga kan, masih ya. Kalau zaman sekolah dulu kan belum terkontaminasi pikirannya kan. Iya benar Pak. Iya, oke, pikirannya belum terkontaminasi. Sekarang kan sudah seiring dengan berjalannya usia, pikiran juga sudah mulai bertambah, yang dipikirkan juga sudah banyak gitu ya. Iya, akhirnya ya itu tadi dikatakan oleh Pak Zilvan tadi ya. Kadang-kadang kita perlu baca, buka lagi, diulang lagi gitu ya Pak Zilvan ya. Iya, oke, thank you Pak Zilvan. Bapak Ibu nanti untuk yang belum mendapat giliran nanti silakan, nanti kita akan kalau ada kesempatan lagi, nanti kalau ada waktu memungkinkan nanti kita lanjutkan. Kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sedikit overview tentang agenda 1 ini. Sebelumnya, welcome to our room, Mr. Hamzah Sefi Yusman and Mrs. Ega ya. Iya, selamat datang Pak Hamzah dan Bu Ega. Mohon maaf kami mendahului tadi. Iya, kita tidak menunggu tadi. Ya. Pak Hamzah dari mana Pak Hamzah? Selamat siang Pak. Ya. Saya dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat Pak. Oh, dari Lahat. Oh ya. Oke. Tadi Pak Anton tadi ngomong, Pak kita mulai lah Pak, kata Pak Anton tadi. Jadi kalau mau marah Pak Anton tuh, sama-sama dari Lahat tuh. Ya, siap Pak. Pak Anton tadi ngomong, Pak kita mulai lah Pak, waktu Pak jam 12 harus selesai sudah gitu. Siap Pak. Oke, thank you Pokoknya Pak menyimak terus Pak. Oke, iya. Kalau Bu Ega dari Lahat juga Bu Ega ya?
Bu Camat ya? Iya, dari Lahat, Pak, Kecamatan Peseksu. Oke, Ibu Camat ya? Iya. Oh, Bu Camat ya. Oke, mantap kita ya. Kita ada Bu Camat juga. Ya. Baik, izin share. Saya akan share tayangan sedikit tentang overview agenda pertama. Oke, Bapak Ibu, can you see the screen? Bisa Bapak Ibu melihat screen-nya? Ya, baik Bapak Ibu, kita masuk ke agenda pertama. Agenda pertama ini namanya kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, Bapak Ibu, di bagian kepemimpinan administrator ini, Bapak Ibu akan melalui pembelajaran per agenda. Ada 4 agenda, Bapak Ibu. Ada 4 agenda ya. Ada 4 agenda yang akan Bapak Ibu lalui. Itu agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda 2 apa namanya? Kepemimpinan kinerja. Agenda 3 manajemen kinerja. Dan agenda 4 itu aktualisasi kinerja. Nah, oke ya. Jadi ada 4 agenda. Kita masuk ke agenda pertama, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Oh gitu. Ya, Bapak Ibu, di agenda ini, ya di agenda 3 yang sudah Bapak Ibu pelajari di self learning, juga nanti Bapak Ibu pelajari di distance learning seperti sekarang, dan juga atau e-learning, dan juga nanti di klasikal sama, itu tujuannya sama, deskripsinya sama, bahwa di agenda 1 ini Bapak Ibu nanti akan dibekali dengan pemahaman, ya, Bapak Ibu dibekali dengan pemahaman tentang persepsi Pancasila dan nasionalisme, dan bagaimana Bapak Ibu nanti menerapkan nilai-nilai bela negara, integritas moral, dan supremasi hukum dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas Bapak Ibu sebagai pemimpin, yaitu pemimpin Pancasila. Ya, di mana pada saat penerapan itu diharapkan nanti memperhatikan kearifan lokal. Ya, oke. Nah, ini yang diamanatkan dalam mata pembelajaran di agenda pertama ini. Jadi intinya adalah bagaimana Bapak Ibu memahami konsepsi Pancasila dan nasionalisme. Bagaimana Bapak Ibu memahami aksi kepemimpinan Pancasila itu dan apa itu nasionalisme. Ya, dengan menerapkan nilai-nilai bela negara. Nah, setelah Bapak Ibu mempelajari, setelah Bapak Ibu melalui agenda 1 ini, maka hasil belajar yang diharapkan itu Bapak Ibu bisa memahami wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, ya, wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan integritas, serta Bapak Ibu nanti diharapkan juga bisa memahami bela negara kepemimpinan Pancasila. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan ini, ya pemahaman Bapak Ibu tentang WASBAN, wawasan kebangsaan dan bela negara ini dalam pelaksanaan tugas jabatan Bapak Ibu selaku pejabat administrator atau dulu namanya pejabat eselon 3. Nah, itu hasil belajar yang diharapkan. Agenda ketiga ini Bapak Ibu itu terdiri dari 2 mata pelatihan. Mata pelatihan yang pertama itu namanya wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan integritas. Kemudian mata pelatihan yang kedua yaitu bela negara kepemimpinan Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu 2 mata pelatihan. Nah, tadi dikatakan bahwa Bapak Ibu tadi di pengalaman Bapak Ibu juga sudah diminta untuk membaca modul, ya walaupun kita tidak walaupun saya harap maklum Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membaca modul mungkin apa ya, kalau ibaratnya apa ya, peribahasa atau pepatah orang tua-tua dulu, masuk kanan keluar kiri gitu ya. Iya, masuk kanan keluar kiri, ya tapi setidak-tidaknya walaupun masuk kanan keluar kiri, ya dia pernah lewat gitu. Pernah lewat. Nah, mudah-mudahan pada saat lewat itu ada yang nyangkut gitu ya. Iya, itu lebih bagus Bapak Ibu. Lebih baik masuk kanan keluar kiri daripada mantul. Kalau mantul tuh Bapak Ibu mantul. Iya, apa yang kita baca itu tidak masuk sama sekali kan. Mau masuk, keluar lagi dia. Nah, jadi untuk modul-modul itu mungkin kita untuk pemahamannya, kita tidak menjelaskan lagi secara mendetail apa
Karena apalagi untuk mata pelatihan di agenda ketiga ini, itu Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya, saya saja yang selaku pengampunya waktu saya ikut workshop. Jadi gini Bapak Ibu, kami yang WI ini ketika untuk mengampu PK ini harus punya sertifikat workshop namanya. Semacam SIM lah, SIM untuk mengajar PKA gitu, SIM untuk mengajar PKP. Nah, ketika saya ikut untuk mengambil SIM mengajar PK itu, saya ambil agenda satu yang ini, agenda kepemimpinan Pancasila ini. Nah, itu saja waktu saya belajar itu ya nggak karu-karuan itu. Ada teori, ada cerita, ada sejarah, menghafalkan angka-angka, aduh, pening sekali kita ya. Ya, tapi saya harap maklum kalau memang ya ketika Bapak Ibu menemui kendala ketika memahami modul agenda 1. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk sedikit paparan tentang penjelasan modul, ya, Bapak Ibu, kita lihat dulu sedikit pembelajaran kita di PKA kali ini. Ya, di pelatihan kepemimpinan administrator kali ini, Bapak Ibu, itu nama pembelajaran kita ada pembelajaran kita secara blended. Ya. Jadi, Bapak Ibu, kalau diamanatkan dari LAN, pembelajaran PKA itu bisa melalui tiga jalur, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu bisa klasikal, yang kedua bisa blended seperti sekarang, yang ketiga bisa juga dia full distance learning. Tidak ada klasikalnya, full distance learning. Tapi ada syaratnya. Full distance learning itu kalau situasinya tidak memungkinkan untuk melaksanakan klasikal dan blended gitu ya. Jadi tidak sembarang LAN tidak mengizinkan kecuali kalau kita memenuhi kendala. Misalnya kemarin pada saat COVID-19, COVID-19 kan itu full blended itu, full distance learning. Tidak salah waktu itu kami menyelenggarakan tahun 2020, 2021 masih juga kalau nggak salah 2021 itu kita menyelenggarakan PKA secara full learning, full e-learning, full distance learning, tidak ada klasikalnya gitu. Ya. Nah, pembelajaran kita yang sekarang ini, yang kita lakukan sekarang itu ada blended. Di mana Bapak Ibu blended itu ada 4 tahapan. Ya, 4 tahapan di mana 4 tahapan itu Bapak Ibu sudah melewati tahapan yang pertama. Ya, jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu berjalan di jalan itu melalui apa namanya itu berkendaraan. Nah, empat tahapan ini anggap saja itu polisi tidur Bapak Ibu. Nah, tahu Bapak Ibu dengan polisi tidur? Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika melangkah mau ke tujuan ada polisi tidur yang pertama. Nah, nama polisi tidurnya adalah self learning. Kemudian ada lagi polisi tidur kedua namanya virtual learning. Ada lagi polisi tidur yang ketiga classical learning. Ada yang keempat lagi actualization namanya. Nah, Bapak Ibu alhamdulillah sudah melalui polisi tidur yang pertama. Dan sepertinya melalui polisi tidur yang pertama ini Bapak Ibu fine-fine aja kan? Tidak ada yang sampai ini ya, tidak ada yang sampai apa ya, pikirannya rara karuan itu tidak ada ya. Yang tengah malam keluar gitu, jalan sendirian di tengah malam. Tidak ada ya. Masih aman, Pak, masih aman, Pak. Masih aman ya, Bu ya. Iya, kita aman. Kita ada Bu Dokter EN nanti. Nanti kalau ini silakan konsultasi dengan Bu EN nanti. Iya. Bu, kenapa Bu ini? Diaman-aman kan Ibu ya? Oke. Iya. Oke, nah sekarang kita masuk yang self learning itu. Jadi pada self learning ini pembelajaran mandiri Bapak Ibu. Yang dikatakan oleh Pak Zilpan tadi. Kendalanya salah satunya kan harus tidak didampingi, kata Pak Zilpan ya harus bolak-balik. Kalau ada pendampingnya mungkin kayak virtual ini kan ada pendampingnya kan, tutor atau fasilitator kan bisa kalau ada kendala bisa bertanya gitu kan, bisa konsultasi. Kalau self learning yang dikatakan Pak Zilpan tadi tidak ada tempat bertanya, akhirnya bolak-balik mau baca lagi modul, kembali lagi ke awal dan seterusnya ya. Gitu. Itu di self learning. Self learning itu adalah pelajaran mandiri. Nah, di mana di pelajaran mandiri itu Bapak Ibu minta untuk memahami modul-modul di setiap agenda 1, 2, 3, 4 dan di akhirnya nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat essay atau membuat makalah atau membuat resume dari per agenda ya, dari setiap agendanya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu akan masuk ke yang sekarang, namanya virtual learning. Di mana virtual learning ini Bapak Ibu kita memanfaatkan IT, kita memanfaatkan information technology untuk memperdalam materi yang kita dapat di pembelajaran mandiri.
Tadi di awal sudah saya jelaskan juga, sedikit saya senggol, bahwa di virtual learning ini itu ada pembelajaran asinkronus dan ada pembelajaran sinkronus ya. Jadi di pelajaran asinkronus itu pembelajaran secara virtual atau virtual classroom. Kelasnya berada di dunia maya ya, bukan di dunia nyata. Nah, kapan di dunia nyatanya? Itu ada di tahapan yang ketiga. Di tahapan yang ketiga, itu ada pembelajaran yang disebut dengan classical learning atau pembelajaran klasikal. Di mana di pembelajaran klasikal ini, Bapak Ibu, kita akan tatap muka langsung, ya. Kita akan tatap muka antar peserta, tatap muka langsung maksudnya juga akan ada tatap muka dengan fasilitator ya. Ya, nanti Bapak Ibu pembelajarannya sama seperti virtual classroom ini juga, virtual learning ini juga, ya. Di tatap muka nanti Bapak Ibu akan pembelajaran per agenda. Nanti akan ada tutor atau fasilitator yang masuk untuk setiap agenda. Ya, itu di classical learning. Dan yang ini yang paling tidak kalah pentingnya dan ini memang intisarinya dari kegiatan kita adalah actualization. Jadi Bapak Ibu diminta untuk memasuki proses aktualisasi. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang aktualisasi Bapak Ibu, itu ada 3 poin yang harus kita jalankan di aktualisasi ini Bapak Ibu. Karena kunci dari aktualisasi itu ada 3. Yang pertama itu Bapak Ibu adalah mempraktikkan teori yang sudah Bapak Ibu dapat baik di self learning maupun di virtual learning ataupun classical learning, Bapak Ibu praktekkan. Itu kata kunci yang pertama, from theory to practice. Kemudian yang kedua, itu from concept to construct. Ya, Bapak Ibu punya konsep, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kinerja di tempat Bapak di unit kerja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah punya konsep, I'm sure dari Bapak Ibu ketika ini sudah punya konsep, kan nanti saya akan melakukan inovasi ini. Nanti saya akan melakukan inovasi ini. Nah, di aktualisasi inilah konsep yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu, Bapak Ibu buat konstruksinya. Ya, oh yang akan saya lakukan pertama ini. Kemudian yang terlibat nanti ini. Kemudian sasarannya ini. Oke, dan seterusnya. Ya, nanti akan saya bimbing di agenda keempat nanti yang berbicara tentang bagaimana tadi konstruk konsep from concept to construct. Dan kata kunci yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dari actualization adalah from idea to action. Nah, from idea to action, dari gagasan menjadi suatu kegiatan, menjadi suatu tindakan. Ya, jadi Bapak Ibu punya konsep, saya punya inovasi seperti ini, kemudian saya punya langkah seperti ini. Nah, dari langkah-langkah Bapak lakukan tadi itu idenya kan. Oh, idenya nanti saya akan melakukan inovasi tentang ini. Saya akan melakukan inovasi tentang bagaimana meningkatkan kinerja bagaimana meningkatkan kinerja dalam pengarsipan, bagaimana meningkatkan kinerja dalam pemberian informasi dan sebagainya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu susun, jadikan itu suatu dieksekusi actionnya. Nah, itu ya. Jadi itulah yang dimasukkan dalam kegiatan actualization. Ya. Nah, jadi setidak-tidaknya Bapak Ibu sekarang sudah punya gambaran. Ya, kira-kira Bapak Ibu nanti, kalau begitu di aktualisasi saya akan punya gambar, sudah akan mendapatkan ini. Ya, tapi kita tidak berbicara terlalu mendalam tentang aktualisasi ini, tentang aktualisasi kepemimpinan dalam bentuk aksi perubahan kinerja organisasi. Kita tidak bicara, nanti akan ada waktunya. Ya, sabar Bapak Ibu ya. Iya, semua ada masanya gitu, semua ada waktunya. Oke, baik. Kita lanjutkan, itu proses pembelajaran kita di blended learning ini Bapak Ibu. Ya, sekarang kita akan lanjutkan, kita kembali ke agenda 1 ya. Kita kembali ke agenda 1 Bapak Ibu. Kita kembali ke agenda 1. Iya. Oke. Nah, kita kembali ke agenda 1, kita akan melihat apa sih keterkaitan antar agenda, ya dalam membentuk kompetensi kepemimpinan kinerja. Jadi tadi kalau saya tidak salah dengar, tadi Bu Sekban sudah mengatakan bahwa ya ruhnya
atau saya namakan saja ruhnya gitu. Saya lupa istilah Bu Sekban apa, bahwa yang membedakan antara PKA dengan PKB atau PIM 4 dengan PIM 3 ini itu adalah pada outputnya, ya. Outputnya apa outputnya? Kalau PKP itu keluarannya nanti akan menjadi pemimpin pelayanan, ya, yang mempunyai jiwa kepemimpinan pelayanan. Nah, kalau Bapak Ibu di jajaran administrator atau eselon 3 ini, outputnya nanti Bapak Ibu akan menjadi pemimpin kinerja yang memiliki jiwa kepemimpinan kinerja. Nah, untuk membentuk itu, untuk membentuk pemimpin kinerja atau untuk menguatkan lagi ya, jiwa kepemimpinan kinerja ini, maka Bapak Ibu seperti saya katakan di awal tadi, melalui tahapan pembelajaran 4 agenda, ya, mulai tahapan pelajaran 4 agenda. Nah, kita lihat di sini, di agenda 2, kita lihat agenda kedua, ya, kalau kita lihat di sini, agenda kedua dengan agenda ketiga ini kan dalam satu lingkaran nih, ya, agenda kedua kita dalam lingkaran. Nah, yang ini Bapak Ibu singkatan ini mata pelatihannya Bapak Ibu ya, mata-mata pelatihannya ya. Yang ini misalnya agenda kedua ada KT itu. KT itu kepemimpinan transformasional gitu ya. Ya gitu ya. Oke. Ya. Nah, itu ada empat mata pelatihan. Kemudian di agenda ketiga itu ada 1, 2, 3, ada 7 ya, ada 7. Itu singkatan semua itu ya. Akarnya akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di mana sih letaknya agenda 1? Nah, agenda 1 itu mengelilingi. Nah, mengelilingi ini. Maksudnya apa mengelilingi ini Bapak Ibu? Maksudnya agenda 1 ini adalah pembentukan sikap perilaku di mana agenda 1 ini Bapak Ibu tidak bisa langsung kita lihat manifestasinya, perwujudannya. Tidak bisa langsung kita lihat, tapi ini melalui proses ya, berproses. Di agenda 1 ini berproses untuk mewujudkan pemimpinan kinerja ini, itu berproses. Nah, kapan munculnya ini? Kapan munculnya agenda 1 ini atau hasil dari agenda 1 itu? Munculnya itu pada saat Bapak Ibu mengimplementasikan mata-mata pelatihan yang ada di 2 agenda ini. Yang ada di 2 agenda ini. Yang ada di agenda kedua dan ada di agenda ketiga. Nah, pada saat Bapak Ibu mengimplementasikan ini, ya, memasukkan substansi muatan dari mata-mata pelatihan yang ada di agenda 2 dan agenda 3 ini. Nah, disitulah Bapak Ibu selipkan substansi dari mata pelatihan agenda pertama. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi intinya di agenda pertama ini bagaimana Bapak Ibu itu menguatkan kembali, karena I am sure Bapak Ibu sudah punya jiwa nasionalisme itu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah punya semua. Bagaimana kami dari tutor ini memfasilitasi Bapak Ibu menguatkan kembali nilai-nilai bela negara ini dalam diri Bapak Ibu sehingga nanti bisa dilihat implementasinya atau perwujudannya itu di agenda kedua dan agenda ketiga. Nah, secara keseluruhan nanti akan di agenda kedua dan ketiga ini nanti akan dilandasi oleh agenda 1. Nah, ini akan menjadi kesatuan dan ini nanti akan Bapak Ibu wujudkan di agenda keempat. Nah, di agenda keempat, di mana agenda keempat ini itu yang pertama nanti akan Bapak wujudkan bagaimana ketika nanti Bapak Ibu melakukan stula ya atau studi lapangan ya. Istilahnya sekarang stula Bapak Ibu. Kalau tadi ada juga yang bilangnya benchmarking ya, sebenarnya bukan filosofinya berbeda Bapak Ibu. Stula dengan benchmarking itu beda. Ya. Kalau dulu sekali mungkin Bapak Ibu yang ikut dulu namanya PIM 4, yang namanya OL dulu, tahu OL ya, observasi lapangan, itu beda. Kalau di observasi lapangan itu Bapak Ibu membandingkan ya apa yang terjadi di tempat Bapak Ibu dengan apa yang terjadi di lokus di tempat OL gitu. Nah, kalau benchmarking itu Bapak Ibu ibarat foto itu hanya memotret. Nah, hanya memotret kira-kira begini loh keadaan lokus, ya sudah gitu. Nah, tapi kalau stula itu intinya Bapak Ibu itu selain memotret,
Selain membandingkan, Bapak Ibu juga mencari sumber inspirasi. Karena pada intinya stula ini ada inspiring. Nanti saya jelaskan lagi di agenda keempat di klasikal kita ya. Nah, jadi nanti pada saat Bapak Ibu mencari inspirasi di stula itu, nah Bapak Ibu bisa melihat substansi-substansi dari mata pelatihan agenda kedua dan mata pelatihan agenda ketiga yang dimaknai, dijiwai oleh substansi mata pelatihan agenda pertama. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, perwujudannya dari pemahaman Bapak Ibu terhadap 3 agenda ini, itu ada yang disebut dengan aksi perubahan. Kalau dulu namanya proyek perubahan. Kalau Bapak Ibu ikut PIM 4 yang lama itu namanya KKP, kertas kerja perorangan, ya. Nah, kertas kerja perorangan. Kalau sekarang aksi perubahan namanya. Apa yang membedakan? Nah, kalau kertas kerja perorangan, Bapak Ibu hanya membuat semacam like a proposal. Bapak Ibu membuat semacam rencana kegiatan sudah. Tapi kalau aksi perubahan ini, Bapak Ibu selain membuat rancangan aksi perubahan, membuat rencana kegiatan apa yang akan Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu juga mengimplementasikan. Makanya kata saya tadi yang ketiga, kata kunci dari aktualisasi tadi adalah from idea to action. Nah, ya, mengeksekusi apa yang sudah Bapak Ibu buat di rancangan. Makanya di aksi perubahan ini Bapak Ibu nanti akan kita lihat sejauh mana ketercapaian target yang Bapak Ibu rumuskan di rancangan nanti. Ya. Nah, aksi perubahan ini sendiri Bapak Ibu tadi dikatakan bahwa di stula itu inspiring. Inspiring itu apa? Inspiringnya itu tadi untuk aksi perubahan. Nah, jadi inspiring Bapak Ibu dapat di aksi perubahan itu nanti akan memperkaya aksi perubahan Bapak Ibu. Aksi perubahan kinerja organisasi Bapak Ibu akan diperkaya dengan inspirasi yang Bapak Ibu dari stula, dari studi lapangan. Ya. Nah, aksi perubahan ini Bapak Ibu berangkatnya dari mana? Mulainya dari mana? Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mulai melakukan membuat rancangan aksi perubahan, Bapak Ibu jangan awali dari judul, tapi awali dari permasalahan atau awali dari isu. Bapak Ibu awali dari isu apa yang ada terjadi di tempat Bapak Ibu. Ya, kira-kira di tempat saya permasalahannya apa ya? Nah, gitu. Jadi awali dari permasalahan. Ya, oh permasalahan saya misalnya bla 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 bla. Nanti lebih jelasnya di agenda 4 ya. Bla 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 bla. Nah, untuk permasalahan ini nanti gimana? Untuk solusinya, penyebabnya apa, gagasan kreatifnya apa dan sebagainya. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan aksi perubahan, nah, Bapak Ibu mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Kata kuncinya secara berkelanjutan. Kenapa ada kata secara berkelanjutan? Karena Bapak Ibu, aksi perubahan Bapak Ibu ini tidak hanya berhenti setelah Bapak Ibu selesai mengikuti PKA. Jadi aksi perubahan ini Bapak Ibu itu berkelanjutan. Akan ada kelanjutannya. Bapak, kapan kelanjutannya? Nah, kelanjutannya yaitu tadi ada di jangka menengah dan jangka panjang. Nah, yang Bapak Ibu lakukan di 60 hari kalender itu hanya di jangka pendek. Nah, gitu. Ya. Oke. Nanti Bapak Ibu akan ada penjelasan lagi di mata pelatihan di agenda keempat ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan agenda 1 ini? Mulai tadi keterkaitan tadi, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ya. Pak Darsan kemana ya Pak Darsan ya? Oke. Ya, Bapak Ibu nanti kalau misalnya Bapak Ibu izin kalau Bapak Ibu izin mau ke toilet dan sebagainya itu di chat aja Bapak Ibu ya, ditulis aja di chat. Nanti kan terbaca di sini. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan tentang agenda 1 ini kita lanjutkan sedikit lagi tentang silakan Pak. Pak Tasman ya? Ya. Ya, silakan Pak Tasman. Terima kasih Pak terkait aksi
yang dijelaskan oleh Bapak tadi, nanti itu disimpulkan dari isu-isu yang dia dapat dari 3 agenda yang sudah akan kita pelajari. Apakah nanti isu atau permasalahan ini terkait misalnya ada pembuatan perubahan melalui pembuatan sistem, apakah itu tetap diperbolehkan atau nanti mengikuti yang diarahkan oleh kurs nanti bahwa untuk di pembelajaran PKA tahun ini kita tidak boleh sistem karena sudah diterapkan ke pusat sistem kita bisa diarahkan ke aksi perubahan yang lainnya. Kita memang diberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pusat. Oke. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Asman atas pertanyaannya. Jadi ini sedikit ya, kita senggol sedikit tentang aksi perubahan ya Pak Asman ya. Ya, itu berangkat dari isu. Nah, nanti Pak Asman pada saat aksi perubahan kan Bapak Ibu kan nanti akan ada pendamping nih. Ada pendamping dari mentor dan coach. Nah, nanti kesepakatan antara peserta, mentor dan coach untuk mengangkat inovasi apa yang didasarkan pada isu. Ya. Yang jelas kata kuncinya adalah bagaimana Bapak Ibu meningkatkan kinerja, bagaimana Bapak Ibu meningkatkan kinerja organisasinya, ya, bagaimana Bapak Ibu meningkatkan kinerja organisasi yang ada di dalam organisasi Bapak Ibu, gitu, ya. Oke, itu kata kuncinya itu saja, Pak Asman, ya, kata kuncinya itu saja, bagaimana meningkatkan. Nah, kalau seandainya nanti Bapak Ibu misalnya ini mengusulkan suatu sistem, selagi itu disetujui oleh mentor dan coachnya sudah ada suke. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di agenda keempat atas mana, ya gitu. Jadi yang jelas bagaimana meningkatkan kinerja, bagaimana meningkatkan kinerja organisasinya gitu, bagaimana Bapak Ibu meningkatkan kinerja dari unit kerjanya. Izin sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Gitu ya Pak Tasman ya. Ya, nanti sabar saja Pak Tasman, nanti di agenda keempat, nanti kalau agenda keempat nanti silakan nanti kita sharing-sharing yang lebih ini lagi ya, yang lebih mendetail lagi. Ya, oke. Yang jelas masalahnya apa yang boleh dan tidak boleh itu nanti kesepakatan antara mentor dan coach juga dengan peserta. Ya, oke. Kebetulan kami kan kita di tim ini kan di PK ini kan ada 4 orang nih, ada 4 orang tutor ya, 4 orang coach gitu ya, ada saya, ada Pak Perlindungan, ada Bu Tuti Rohani, juga ada Bu Milda Humaida. Nah, kami berempat ini sudah berbagi tugas untuk penanggung jawab dari masing-masing agenda. Saya mendapatkan penanggung jawab di agenda keempat. Ya, nanti ketemu lagi dengan saya di agenda keempat. Oke, gitu ya Pak Tasman ya. Ya, sabar saja Pak Tasman ya. Iya. Kalau kata wong Arab itu Pak Tasman ojo ke susu. Nah, ojo ke susu. Itu bahasa Arab kan ya Pak Anton ya? Bahasa Arab ya? Iya, betul. Bahasa Jawa, Pak. Bahasa Jawa. Bahasa Arab itu, Arab nengdi maksudnya. Bahasa Arab nengdi. Arab maklum. Arab maklum, betul. Arab maklum. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, waktu kita sebentar lagi ya. Diburu-buru, dikejar-kejar ini. Ya, kita lanjutkan. Kita masuk ke sedikit overview tentang modul-modul yang ada di agenda pertama. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa di agenda pertama ini ada 2 modul ya. Ada 2 modul. Modul pertama adalah Wasbang dan Kepemimpinan Pancasila. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah melihat ya, di situ di modul itu ada beberapa muatan substansi dari modul itu sudah lihat di sini. Yang pertama ada Wasbang Kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan kearifan lokal. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai Wawasbang, ya. Kemudian yang ketiga ada pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja.
Kemudian yang keempat itu ada inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Nah itu. Jadi isi modul ini intinya adalah di modul wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila ini, ya Bapak Ibu, itu intinya adalah bagaimana Bapak Ibu memahami nilai-nilai apa yang ada di wawasan kebangsaan dengan memperhatikan potensi kearifan lokal sehingga nanti dapat memperkaya aksi perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, itu di wawasan kebangsaan. Kemudian modul yang selanjutnya, modul yang kedua, ya. Modul yang kedua dari agenda pertama ini adalah bela negara dan kepemimpinan Pancasila ya. Ya, modul yang kedua adalah bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Nah, di modul bela negara dan kepemimpinan Pancasila ini Bapak Ibu, ya sama seperti yang di Wasbang tadi, intinya Bapak Ibu bisa memahami nilai-nilai bela negara apa sih yang ada, yang harus kita yakini, kita miliki, harus kita kuatkan kembali dalam diri kita. Nah, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai bela negara, Bapak Ibu, itu ada 5 nilai-nilai bela negara di modul itu ada ya. Nanti bisa dilihat di mana masing-masing nilai bela negara itu ada indikator-indikatornya. Nah, nanti diharapkan nanti Bapak Ibu bagaimana memasukkan nilai-nilai ini dalam action Bapak Ibu di aktualisasi nanti. Bagaimana Bapak Ibu memasukkan nilai-nilai ini dalam action di kegiatan aktualisasi nanti. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi nilai bela negara. Selain itu, di bela negara ini Bapak Ibu juga berbicara tentang bagaimana sih melihat isu-isu kontemporer yang terjadi sekarang. Ya, isu-isu kontemporer yang terjadi sekarang. Seperti kita tahu bahwa di negara kita ini kan banyak sekali tuh isu-isu kontemporer, isu-isu yang kekinian ya, yang kalau ini tidak segera kita selesaikan, lambat laun juga akan bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Intinya ke situ, ya. Nah, bagaimana kita memahami isu-isu ini, mengaitkan isu-isu ini, menyelesaikan isu-isu ini dengan memasukkan nilai-nilai bela negara. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingat yang ada di contoh kemarin itu isu-isu kontemporer apa saja Bapak Ibu? Isu-isu kontemporer yang ada? Ada yang masih ingat? Apa saja Bapak Ibu? Salah satunya di poin yang di Wasbang tadi, di Wasbang tadi ada. Nah, Wasbang tadi. Nah, ini poin C ini. Nah, itu salah satunya. Ini termasuk isu kontemporer ini. Nah, di poin C ini, bagaimana pemberantasan korupsi, ya? Bagaimana pemberantasan korupsi, ya? Banyak sekali isu kontemporer yang ada di negara kita ini yang sepertinya tidak bisa dibiarkan, harus segera dicari, ditangani, korupsi, hoax, ya. Kemudian ada juga money laundry, ya, membocorkan rahasia, itu sekali ya. Kemudian ya dan yang ada yang mengaitkannya dengan agama, radikalisme, ya paham-paham radikalisme yang itu bagaimana Bapak Ibu menyikapi isu-isu ini, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita sampai di sini ada pertanyaan tentang overview modul. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan yang kita schedulekan di ini tadi, di awal tadi, desain kita adalah setelah overview modul, kemudian setelah overview modul kita ada presentasi IC ya, Baru nanti terakhir kita penjelasan tugas ya. Ya, mungkin kita balik saja dulu, kita penjelasan tugas dulu. Nanti kalau waktunya tidak memungkinkan, ya paparan isinya besok. Besok kan kita masih ketemu di sinkronus kan? Ya, persiapkan diri saja untuk paparan isi yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, yang isi. Iya betul Bu Zakia, isi yang Bapak Ibu buat itu nanti Bapak Ibu silakan nanti dipaparkan waktunya 3 menit sampai 5 menit.
Nah, kalau tidak memungkinkan nanti hari ini kita pending saja, kita besok kita langsung saja masuk ke penjelasan tugas ya Bapak Ibu ya. Gimana ya? Setuju ya? Oke. Atau kalau Bapak Ibu mau memaparkan isi, silakan paparkan isi dulu. Gimana? Tugas dulu aja. Oke, penjelasan tugas dulu ya. Oke, sip. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di pembelajaran agenda 1 ini ada 2 hari. Harinya itu hari ke-11, hitungannya hari ke-11. Karena Bapak Ibu, self learning kan sudah hari pertama kan. Tadi e-learning itu mulainya hari ke-11. Nah, setiap hari, 2 hari itu Bapak Ibu, itu ada 3 tugas yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama ada tugas individu, kemudian ada tugas kelompok, dan juga ada learning journal. Ya, ada tugas individu, ada tugas kelompok, dan ada learning journal. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, tugas individu hari ini, ya, hari pertama ya, hari ke-11. Jadi setelah Bapak Ibu membaca mempelajari tentang modul Wasbang, fokus kita ke Wasbang, ya. Nah, Bapak Ibu pertimbangkan apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai pemimpin dengan jabatan administrator yang memiliki jiwa kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, yang mempunyai kompetensi kinerja agar tercapainya birokrasi yang mampu melahirkan daya saing dan menggerakkan sebuah organisasi demi tercapainya kinerja yang profesional dan proporsional. Oke. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini dasarnya dari modul ya untuk yang individu pertama ini. Ya. Ini kayaknya nggak bisa slideshow ya. Kita ini aja ya, nggak usah slideshow ya. Kayaknya lama ya kalau slideshow. Biarlah Bapak Ibu, ini tayangan ini nggak usah dicatat. Nanti saya convert ke PDF, nanti saya share ke Bapak Ibu ya. Oke, nanti saya share ke Bapak Ibu. Ya. Ya. Nanti saya share-nya gimana, atau di Google Classroom atau di ini nanti saya share-nya. Atau nanti saya share-nya di WA nanti ya. Ya, siap. Ya, oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, fokus kita adalah ke Wasbang. Nah, tugas Bapak Ibu adalah Bapak Ibu membuat rancangan kinerja tempat Ibu bekerja, ya, rancangan kinerja. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu buat karangan isi saja. Rancangan kinerja apa yang Bapak Ibu lakukan, ya, untuk meningkatkan kinerja organisasi di tempat Bapak Ibu. Ini kerja organisasi ya, organisasi secara keseluruhan yang berhubungan dihubungkan dengan substansi materi wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, dibuat rancangan kinerjanya apa, ya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, tugas itu Bapak Ibu tulis dalam bentuk PDF, nanti hasilnya dalam bentuk PDF dengan jumlah lembarnya maksimal 5 lembar. Bapak Ibu paham mungkin maksudnya maksimal ini apa maksudnya? Paling banyak. Artinya apa kalau paling banyak? Bu En? Bisa? Bisa satu. Bisa Nah, satu. iya, pokoknya jangan lebih dari 5. Bisa 1, bisa 2. Kenapa saya buat maksimal? Kalau saya buat minimal artinya paling tidak 5 lembar kan? Nah, gitu. Ya. Jadi bisa saja Ibu cuma 1 lembar atau 2 lembar gitu. Jadi kita tidak usah berpikir jauh-jauh, tidak usah berpikir yang ribet-ribet. Bapak Ibu langsung ke praktisnya. Kira-kira saya akan melakukan ini, Bapak pahami lagi materi Wasbang, kira-kira saya akan melakukan ini untuk meningkatkan kinerja dan hubungannya dengan ini. Atau iya, saya hanya akan melakukan 1 aja. Oke, itu Bapak deskripsikan. Saya akan melakukan ini, deskripsikan. Apa maksudnya, targetnya apa, sasarannya apa gitu. Saya udah 5 lembar, Pak. Wih, mantep Ibu Zakia. Makanya saya udah pusing mikirin mau jelasinnya, Pak. Yang 5 lembar itu isi agenda, Ibu. Aduh, bolehlah. Ngomong-ngomong Ibu Zakia paranormal ya. belum kita jelaskan tentang tugas individu, bahwa Ibu Zakia udah selesai itu. Nah, itu tadi Pak, saking nggak tidurnya pikirin stres mau PIM 3. Semangat ya Pak. Iya. Tapi alhamdulillah ketemu Bapak saya hilang stres ya Pak. Oh gitu ya.
Iya, Bu, Diba enjoy aja, Diba, Ibu. Ini kayaknya yang di sebelah-sebelah saya stres semua nih, Pak. Yang lagi gitu. pada Zoom. Nggak ada yang ketawa, Bu. Nggak ada yang ketawa nih, Pak, di samping-samping saya. Tidak. Saya senyum, Pak. Ibu ketawa sambil ngomong. Aduh. Oke. Oh, jadi Ibu Zoom-nya Ini tugasnya kebetulan. izin, Pak. Ya. Gimana, silakan, Pak. Siapa yang bertanya? Ya. Oke. Ada yang nanya tadi. Tugasnya itu Bapak tulis dalam bentuk 1 lembar boleh, 5 lembar di kertas A4, spasi 1,5, hurufnya huruf Arial. Ya. Hurufnya huruf Arial ya. Jangan Ariel. Kalau Ariel nanti yang ya Ariel tutornya, hurufnya Arial, tutornya Ariel gitu. Ya, Arial size-nya ukurannya 12 ya. Spasi 1,5. Mungkin kata Bu Zakia, Pak, saya hanya mampunya setengah halaman. That's okay. Boleh ya, boleh. Atau Pak Kuswan, Pak, saya cuma 1 baris. Oke, 1 baris hitungnya sudah 1 lembar. Iya, gitu. Ini diskusinya sampai jam 3 sama Pak Kuswan, Pak, bikin 5 lembar ini. Udah, Bu, jangan tahu dipikirin, Bu. Iya, iya. Nanti, ya, gimana Ibu En? Tadi kita kan sudah upload tugas agenda 1. Terus ini nggak sesuai. Hurufnya kan harus Arial. Oh, enggak itu, Bu. Itu tugas ini, Bu. Yang itu tugas agenda, Bu. That's okay, Bu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Itu tugas agenda. Yang ini tugas bermata pelatihan agenda 1. Kalau yang Ibu En bikin tadi, yang tugas kemarin itu untuk melihat bagaimana pemahaman Bapak Ibu hasil dari self learning, dari pembelajaran mandiri. Makanya dia namanya tugas agenda. Kalau ini tugas hari ke-9 ini fokus ke Wasbang. Nah, gitu Bu, kewawasan kebangsaan Ibu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Yang berlalu biar berlalu Bu, tidak usah kita ingat lagi Bu. Ingat Bu. Ibu ingat apa yang dikatakan Inul Daratista? Masa lalu biarlah berlalu. Ayo Pak Kuswan, ditarik Pak Kuswan. Masa lalu biar berlalu, kata Inul tuh. Pak Kuswan. Ya. Kita lihat yang ke depannya aja Bu. Ya, yang ke depannya ya, yang itu Bu En, nggak apa-apa Bu En. Ya, nggak apa-apa Bu En ya. Ya, jangan takut Bu En. Jangan Bu En langsung termenung. Bu, slow. Iya. Ibu jangan langsung terdiam. Soalnya kan ada tugas agenda 1 gitu kan. Modelnya ada 2 esai. Saya pikir yang ini nih sama gitu loh Pak. Enggak Bu, ini beda lagi Bu. Yang itu sudah. Yang itu Ibu sudah bikin, sudah upload, sudah selesai. Nggak usah diingat lagu Bu. Biarlah kita udah usah pakai kaca spion. Ibu nggak usah lihat spion. Iya. Karena kan di sana juga diminta dalam bentuk PDF maksimal 5 lembar. Apa yang ini sih bilang kan? Bukan. Ya. Kalau yang ini khusus untuk agak Wasbang. Nah, tugas yang dari saya Bu, yang dari tutornya. Oke. Nah, Bapak Ibu diperhatikan batas pengumpulannya 3 Juli hari ini jam 20.59. Jam 9 malam. Oke. Pak Kuswan kalau masih bingung Pak Kuswan dan nak memenuhi halaman, Pak Kuswan tulis saja nama tetangganya lengkap Pak Kuswan. Atau nama Bu Zakia, Bu Erna, terus bawa lagi kan Anton, Pak Tasman, tulis. Terus bawahnya nama tetangga Pak Kuswan tuh. Ibu Erma itu Pak masuk kan Pak? Sama Pak Lukman. Wah, saya mantap Pak Kuswan, penuh dia 5 lembar esainya. Oh, terus saya baca, ternyata nama-nama tetangga. Pokoknya izin dengan ketua grup lah pokoknya Pak ya. Iya, Pak Kuswan ya Bu ya. Iya, kita sepakat grup kelompok 1 ketuanya Pak Kuswan ya. Jangan Pak. Jangan Pak. Tidak apa-apa Pak Kuswan. Cuma 3 agenda inilah, agenda 1, 2, 3 sudah bubar gitu. Amanah Pak Kuswan, amanah. Amanah, ya betul tuh Pak Anton tuh, amanah tuh. Oke gitu ya, itu tugas individu. Kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini Bapak Ibu diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok. Nah, Bapak Ibu ada 2 topik, silakan pilih. Wah, ini salah ini. Pokok pakai K. Iya. Pilih 1 aja Bu ya. Nah, Bapak Ibu apakah memilih topik pertama kepemimpinan Pancasila dalam menghadapi era digitalisasi atau smart ASN, atau Bapak Ibu pilih yang kedua, peran dan tantangan kepemimpinan Pancasila dalam mendukung SDM unggul dan memperkokoh Wasbang. Nanti silakan didiskusikan di kelompoknya ya, di kelompoknya.
Nah, untuk kelompoknya karena kita ada 10, nanti saya pecah lagi jadi 2 kelompok. 5-5 satu kelompoknya. Ya, ya. Bu Zakia mau pesan nak kelompok sama Pak Kuswan? Nggak mau dia, Pak. Pak, saya mau bergaul, Pak. Katanya ampun, katanya. Kata Ibu Saskia, saya sering menghilang, katanya, Pak. Pak Kuswan sering menghilang, Pak. Hati-hati. Oh gitu. Oh, dia punya, ya, Pak Punya Kuswan ilmu, punya ilmu menghilangkan ya? tubuh. Iya, Pak. Oh gitu. Oke, baik, nanti silakan didiskusikan. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan dari topik itu? Nah, ini aja ya. Bapak Ibu tulis, nah ini. Nah, buatlah analisis dari tema yang Bapak Ibu ambil, hubungkan dengan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Hubungkan lagi dengan pelaksanaan tugas Bapak Ibu di instansi. Nah, ya. Nah, gini Bapak Ibu, karena kita kelompok, nanti sepakati dulu nanti. Misalnya kelompoknya, kelompok 1 misalnya siapa, nanti sepakat dulu dari 5 orang itu mau mengambil unit kerja siapa. Nah, salah satu aja diambil, salah satu dari anggota. Oh, misalnya saya ngambil kelompok EN, ngambil unit kerja Bu EN, seperti itu. Oh, kelompok Pak Anton, saya unit kerja Pak Anton, terserah. Nanti diskusikan Bapak Ibu mau ngambil ini unit kerja siapa. Ya, kemudian silakan Bapak Ibu kumpulkan hasil diskusi beserta dokumentasinya Bapak Ibu. Ya, berupa dokumentasinya. Dokumentasinya bisa screenshot. Kalau Bapak Ibu pakai Zoom, Zoom-nya di screenshot. Atau kalau Bapak Ibu videokan Zoom-nya, boleh video Zoom. Kalau Bapak Ibu diskusi yang menggunakan WA Group, silakan di screenshot WA-nya. Gitu ya. Oke, nah nanti besok kita ke agenda kita tidak ada lagi penjelasan, kita langsung ke paparan. Ya, ke paparan masing-masing kelompok. Nah, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu tugas kelompok hari ke-11. Dan satu lagi Bapak Ibu, satu lagi yaitu tugas kelompok ini ditulis dalam bentuk file PDF sama maksimal, ingat ya Bapak Ibu, maksimal ya, bukan minimal ya. Maksimal 5 lembar, spasi 1,5, kertas A4, huruf Arial 12. Untuk marginnya standar aja Bapak Ibu. Standar aja. Mungkin 2,5 gitu. Atas bawah kiri kanannya itu standar aja. Ya, saya lupa nulisnya di itu marginnya. Ya. Oke, batas pengumpulan sama dengan tugas individu itu jam 9 malam. Hari ini jam 9 malam. Ya. Nah, di hari ini juga ada tugas learning journal. Nah, tugas learning journalnya Bapak Ibu, ya ini enak Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu syuting nih. Bapak Ibu bikin video, ingat maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Apa isi videonya? Bapak Ibu bercerita tentang apa yang Bapak Ibu alami, seperti yang saya tanyakan di awal tadi. Apa yang Bapak Ibu alami atau apa kendalanya Bapak Ibu ketika mengerjakan tugas-tugas asinkronus ini. Ya, videonya dalam MP4 atau video lah, gitu ya. Dengan durasinya maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Kalau Bapak Ibu mau terpesona dulu, bisa nanti 5 menit ya. Sebelum video mungkin tebar pesona dulu kan. Oh, gitu kan. Senyum-senyum kayak. Kalau Bapak Ibu mau langsung to the point, mungkin 1 menit sudah cukup videonya. Ya, saya cerita itu saja. Oke Bapak Ibu ya. Nah, tugas besok itu sama Bapak Ibu dengan tugas kemarin ini. Cuma yang membedakannya adalah kalau kita hari ini hubungkan dengan wawasan kebangsaan, untuk tugas asinkronus besok itu hubungkan ke nilai bela negara kepemimpinan Pancasila. Nah, dihubungkan ke sini. Nah, gitu. Jadi isi tugasnya sama, cuma mungkin hubungannya ke bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Ya, dengan syarat-syaratnya juga sama. Nah, ini sebenarnya isunya banyak, ini nakut-nakut tiba ya kalau ketong Palembang. Nakut-nakut tiba ya Bapak Ibu. Sebenarnya mudah sih kerjaan ini. Kalau Bapak Ibu hari ini lancar, besok lancar juga. Tinggal merubah substansinya aja kan. Nah, gitu sama. Kayak sore. Ya, sama. Kemudian ini ditulis dalam bentuk PDF, maksimal 5 lembar sama. Dan dikumpulkan besok, batas pengumpulannya besok, itu sama jam 9 malam. Ya, tugas kelompok itu juga sama. Malah topiknya juga sama. Boleh Bapak Ibu topik yang sama dengan tugas kelompok kemarin, boleh juga berbeda. Untuk kelompoknya nanti kita acak lagi. Ya, kalau misalnya di tugas 1 Pak Kuswan tidak sekelompok sama Ibu Zakia,
tugas kedua kita paksa sekelompok ya. Berantem lah sana ya. Oke. Sama, tugasnya sama. Di kelompok juga sama, Bapak Ibu ya, memilih salah satu tema ini, kemudian juga sama, Bapak Ibu hubungkan dengan bola analisis tema, hubungkan dengan bela negara kepemimpinan Pancasila. Ya. Nah, boleh Bapak Ibu nanti buka-buka lagi modulnya. Ya. Nih, saya mohon maaf dulu nih dengan Pak Zilpan nih. Pak Zilpan buka-buka lagi modul ini Pak Zilpan ya. Iya, buka-buka lagi modul ini Pak Zilpan. Ya, oke. Jadi lihat di modulnya, nanti dibuka-buka lagi modulnya, tugasnya sama. Cuma kalau kemarin hubungkan dengan luas bank, hari ini hubungkan dengan bela negara, ya. Tapi dengan kelompok yang berbeda. Sama, batas pengumpulan juga besok jam 9 malam. Sistematika penelitian juga sama, bentuk file PDF 5 lembar, spasi 1,5, huruf Arial, kertas A4. Marginnya juga standar aja, ya, 2,5. Kemudian Bapak Ibu dan learning journal juga sama. Tapi jangan hari ini ngumpulnya. Jangan Bapak Ibu hari ini ngumpul video, tapi isinya Bapak Ibu cerita tentang pembelajaran besok, hari 12. Mencuri start namanya Bapak Ibu itu. Ya, nah yang ini sama seperti video yang kemarin, yang hari 11, tapi dia isinya tentang pembelajaran di hari 12, pelajaran besok. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Waktu kita sudah habis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya di sini, bisa di email, bisa juga di WA, di telepon, atau bisa juga di akun media sosial saya. Ya, iya. Sampai di sini Bapak Ibu, any question? Ada pertanyaan? Ada Pak dari kami Pak. Ya, silakan Pak Kuswan. Dan banyak-banyak dari Pak Kuswan ya. Iya. Ya takut aku nengok Pak Kuswan tuh. Jadi setelah kita pembelajaran yang sinkronus ini Pak, ini kan sudah off kita Pak habis ini Pak ya. Iya betul. Langsung kita masuk kepada ini yang pengerjaan tugas-tugas Pak ya. Iya betul. Ya. Iya betul gitu Pak. Ya, jadi kan habis ini kita off kan. Nanti kita ketemu lagi besok siang Pak, jam 1:30 enggak salah jadwalnya kan. Ya. Ya, jadi tapi besok pagi itu Bapak Ibu sudah mulai mengerjakan tugas hari kedua, hari ke-12 yang saya paparkan tadi. Ya, jadi, Bapak Ibu untuk lebih jelasnya nanti tugas ini nanti saya save saya buat di PDF, nanti saya share ke Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa baca nanti. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kontak saya. Ya. Oke. Ada lagi any question? Izin Pak Alam, ini ya, silakan Pak Anton. Gimana Pak Anton? Takutnya salah. Ini kalau untuk baik individu maupun dari untuk kelompok itu di GC, Bu? Kalau coba lihat di LMS-nya Pak, ada nggak? Oh, LMS-nya. Ya, lihat di LMS. Ya. Oh iya. Ya. Oh iya, satu lagi saya lupa. Untuk tugas kelompok pengumpulannya individu ya. Maksudnya gini, misalnya kelompoknya Pak Kuswan, Pak Lukman, Pak Anton, Bu Zakia, misalnya Pak Tasman. Nah, nanti ngumpulnya sendiri-sendiri walaupun itu hasil kerja di kelompok. Nanti kan bukan ketua kelompok ya, Pak? Bukan. Ya, jadi dapat satu sudah dapat satu kesimpulan, nanti di-share berbagi. Pak semua Kuswan share ya, Pak? Sama ya? Iya, sama. Pak Kuswan ngumpul yang di Pak Kuswan, ya Pak Lukman yang Pak Lukman gitu, Pak Lukman Pak Anton gitu ya. Oke, ya. Ya, untuk pembagian kelompoknya nanti saya share di GC saja ya. Ya, yang jelas Bapak Ibu, siang ini coba dulu di ore-ore tugas individunya. Ya. Ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Any question? Pak Hamzah? Halo Pak Hamzah, masih di sana? Ya. Siap Pak. Ya, Pak Hamzah jangan terlalu sering termenung Pak Hamzah. Saya bingung nih kalau Pak Hamzah sering termenung nih ya. Iya. Agak bingung juga dengan tugas kelompok yang harus di-share masing-masing itu gimana maksudnya Pak? Oh, gini Pak, nanti kan Bapak diskusi dulu di kelompok. Nah, setelah Bapak diskusi di kelompok, hasil diskusi itu dibagikan masing-masing anggota, biar masing-masing anggota yang mengumpul di LMS-nya, gitu ya. Oh begitu, tetap satu hasilnya itu Pak ya? Iyalah Pak, namanya satu kelompok. Kecuali kalau beda kelompok, beda sih, gitu Pak saya. Oke.
Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, thank you for your attention. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas partisipasinya, terima kasih atas pertanyaannya, atas kebersamaannya hari ini Izin, bersama Pak. saya. Satu lagi, Pak. Ya, silakan, Pak. Di LMS ini kan ada tugas mandiri individu sama tugas individu, Pak. Tugas mandiri individu dan tugas individu ya. Ya. Kita lihat dulu Pak bedanya. Kita lihat dulu Pak, karena kalau LMS yang di saya itu tampilannya sebagai LMS tutor bukan LMS peserta. Jadi saya belum bisa menjawab. Nanti saya tanyakan dulu nanti ke penyelenggaranya ya. Ya, makasih Pak. Ya, gitu. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan hubungi saya saja ya di mainkan jari aja, mainkan jari ya. Iya, mainkan jarinya. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan itu dibaca, kalau saya tidak salah lihat tadi ada chat dari pengamat kita, ada dari Pak Zairon, bahwa Bapak Ibu diminta untuk mengisi daftar kehadiran presensi ya. Jangan lupa ya. Jadi Bapak Ibu sebelum lead room, isi presensinya, itu evident, bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti pembelajaran dengan saya di kelompok 1 pada hari ini. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, I think that's all. Thank you for your attention, thank you for your participation, for your question. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada candaan-candaan saya yang mungkin menyinggung Bapak Ibu. Mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf, saya tidak punya maksud apa-apa. Itu yakinlah tujuan saya untuk mempermudah proses pembelajaran kita di sinkronus kali ini. Terima kasih Bapak Ibu. Walaupun sinkronus kita sudah selesai, tapi selama 2 hari ini Bapak Ibu tetap dengan saya tutornya. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki jelas hubungan dengan tugas-tugas di agenda 1, saya siap untuk memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu. Ya, demikian pembelajaran dari saya. Thank you. I think that's all. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you. Ini ngisi absen lagi ya? Ya, izin saya live ya, Bapak Ibu. Saya keluar. Ya.